Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, hari ini sampailah kita pada saat yang kita nanti-nantikan. Hari kebahagiaan penuh dengan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat menyelesaikan sebuah perperangan akbar, yaitu peperangan melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Qala jihadul qalb. Perperangan yang besar itu adalah perperangan melawan qalbun, hati. Di hadis yang lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala mujahadatul abdi hawahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perperangan akbar itu bukan perperangan mengangkat senjata, tidak, tapi peperangan melawan hawa nafsu. Ketika saat Ramadan tiba kemarin, kita sedang berpuasa, betapa banyak hal-hal yang kita tinggalkan padahal itu halal. Tapi karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kerjakan walaupun itu halal, karena Allah sudah janjikan itu. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, hari-hari yang telah kita lalui selalu berhadapan dengan berbagai macam cobaan. Rasa lapar dan dahaga kemarin selalu menyelimutin kita di siang hari. Namun kita tetap bersabar karena adanya sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semua merupakan ujian bagi kita. Maka pantas dan berbahagialah kita yang termasuk hambanya yang telah teruji keimanan kita kepada Allah dengan telah menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa kita berpuasa kemarin? Agar kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Predikat la'allakum tattaqun tidak bisa didapatkan secara mudah sekali, tidak. Kita harus melewati tahapan-tahapan, ujian-ujian sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Maka pantas ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa terkhusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosa kita. La'allakum dapat kita raih ketika Allah mengampunkan dosa kita. Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas semata karena Allah, maka Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Puasa, bangun lagi kita melaksanakan sholat qiyamul lail, malamnya kita laksanakan sholat tarawih dengan iman dan ikhlas karena Allah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih yang ia kerjakan dengan iman karena Allah, ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan rahimnya Allah disebabkan di bulan Ramadan. Allah. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini takbir dan tahmid terus menggema di sentero dunia untuk mengagungkan dan membesarkan asma Allah. Maka tidak terlalu muluklah kita sampaikan pada hari ini bahwa kita semalam melaksanakan puasa dengan benar, maka kita dan keluarga kita bagian daripada hamba Allah yang diampunkan dosanya. Amin ya rabbal alamin. Maka judul khutbah kita kali ini adalah Idul Fitri, momentum untuk kembali meraih kesucian. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai hari kembalinya kaum muslimin kepada kesucian, maka hari itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah secara individu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan keluarkan zakat. Zakat fitrah merupakan kunci pembuka dan pencempurna untuk diterimanya ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, la yurfa'u illa bi zakatil fitr." Kata Rasulullah, bulan Ramadan tergantung-gantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Sungguh zakat fitrah merupakan ibadah yang tertentu dan juga merupakan pembuktian bahwa ajaran Islam tidak mengabaikan haqqul minan nas, hubungan sosial sesama di antara kita. Orang Islam tidak boleh membutakan matanya. Orang Islam tidak boleh memberatkan tangannya untuk membantu saudara-saudaranya yang serba kekurangan. Karena Islam mengajarkan kepada kita jamaah untuk ikut merasakan beban saudara-saudara kita, merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang tergolong fakir dan miskin. Maka pemberian zakat fitrah yang kita lakukan ada sebuah pembuktian bahwa kita ada umat Islam yang peduli terhadap saudaranya. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mampu pada hari ini dapat bersenang-senang dan bergembira bersama keluarganya. Sebaliknya saudara-saudara kita, tetangga kita, andai tolan kita yang berada di sekitar rumah kita, mereka yang tergolong golongan fakir dan miskin, mereka hanya mampu membuka mata dan memperhatikan kita yang sedang berpakaian serba baru, rumah yang megah, mobil yang baru, dan bau makanan yang menggiurkan keinginan mereka. Terkadang mereka tidak sanggup membuka matanya untuk melihat kemewahan yang kita miliki. Tak jarang mereka menutup pintu dan jendela gubuk mereka. Mereka merintih karena kelaparan.
Mereka menangis karena kepapaan. Gemuruh suara tangis anak-anak mereka terdengar sampai memecah rumah mereka. Tetesan air mata mereka membasahi pipi mereka. Hari ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu semua harus kita hentikan. Andai kata kita tidak mau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong dalam agama. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama Allah? Mereka salat, mereka berpuasa, mereka ibadah haji dan umrah, tapi mereka menghardi anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Percuma salat kita, percuma haji kita, percuma puasa kita yang kemarin kita jaga dari hal yang membatalkan puasa dan dari hal yang menggugurkan pahala puasa. Tapi masih ada tetangga kita yang menangis karena kelaparan, kita tutup mata kita. Menangis karena kelaparan, kita tutup telinga kita. Kita tidak peduli dan kita abaikan tangisan mereka. Allah ancam ini orang-orang yang mendustakan agama Allah. Sepulang dari sini nanti, jangan biarkan saudara-saudara kita yang miskin, yang masih menangis karena tidak tahu mau makan apa. Andai kata kita tidak mau dikatakan, dicap oleh Allah orang yang membohong, pembohong dalam agamanya. KTP Islam, simpun Islam, buku nikah Islam, tapi masih kita bohongi keislaman kita, masih kita bohongi agama kita karena kita abaikan orang-orang miskin yang menangis karena kelaparan itu. Ya Allah, ampuni dosa kita, ampuni dosa kami ya Allah atas kesalahan yang kami abaikan perintah ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sudah kita lakukan, ibadah sunnah sudah kita kerjakan, zakat dan fitrah sudah kita tunaikan. Puasa, zakat dan ibadah sunnah ternyata belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita kemarin, salat tarawih kita kemarin, sedekah kita kemarin, di saat bulan Ramadan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum 3 hal lagi yang kita kerjakan. Dalam sebuah riwayat diceritakan, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Idul Fitri, malaikat Jibril menghampiri baginda Rasulullah. Lalu malaikat berkata, "Ya Rasul, aminkan doaku." Ada 3 doa malaikat Jibril kepada Allah, lalu diaminkan oleh Muhammad Rasulullah. Doa yang pertama, "Ya Allah, jangan Engkau terima ibadah puasa seorang hamba yang berdosa kepada kedua orang tuanya dan belum meminta maaf kepadanya." Allah, ternyata tidak cukup ibadah sholat kemarin kita lakukan saja semata karena Allah. Tapi andai kata hari ini masih juga kita berdosa kepada kedua orang tua, malaikat berdoa jangan diterima amalan-amalan kita kemarin. Diaminkan oleh baginda Rasul. Amin. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa qada'a rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sudah sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidaklah banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah orang tua yang berdosa kepada anaknya, namun tidak sedikit anak yang durhaka yang berdosa kepada kedua orang tuanya. 9 bulan 10 hari saudaraku kita di alam rahim ibu yang mulia, dijaganya, dirawatnya, kemanapun ia pergi tetap ia bawa dengan hati-hati. Walaupun kondisinya semakin hari semakin lemah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibu yang mengandungnya dalam keadaan lemah, yang
Semakin hari perkembangan kita semakin membesar dalam rahim ibu. Semakin berat perasaannya, semakin berat bawaannya. Hidup dan mati ia pertaruhkan. Ketika hendak melahirkan kita, perasaan kekhawatiran atas keselamatan kita, rasa perih dan sakit yang ia alami, kesemua itu hilang seketika jamaah. Di saat telinganya mendengar tangisan kita. Hari demi hari pertumbuhan kita terus berkembang. Kita dibesarkan dengan penuh kasih dan sayangnya. Waktu istirahatnya dirampas oleh sebab tangisan kita. Bantal dan tilam yang empuk tidak bisa melelapkan tidur mereka. Karena tangisan kita terjaga mereka. Terik dan panasnya sengatan matahari, derasnya air hujan tidak menyurutkan semangat mereka untuk bekerja agar mereka mampu memenuhi kebutuhan kita. Kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada kita. Tidak jarang mereka jamaah yang dimuliakan oleh Allah sering mengalah dalam segala hal. Rela mereka merasa lapar agar kita kenyang. Mereka rela memakai pakaian apa adanya. Dan tak jarang mereka dihina oleh saudara-saudaranya, oleh tetangganya, dengan sebutan gembel, karena pakaian mereka yang sudah compang dan camping. Asalkan kita dapat berpakaian yang layak, saudaraku, yakinlah semua itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa ada niat kelak. Ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah punya jabatan, ketika kita sudah punya harta yang berlimpah, ketika nama kita dikenal oleh saudara-saudara kita bahkan di kampung dan di Indonesia ini. Di saat kita sukses, mereka tidak sedikit pun minta balen, minta bagian. Ya Allah, aku telah membesarkan anakku, mana bagianku? Tidak pernah orang tua kita meminta itu. Tidak. Mereka ikhlas jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka ikhlas lillahi ta'ala karena kewajibannya kepada Allah untuk membesarkan kita dengan penuh dan kasih sayangnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kebaikan mereka masih mampu kita balas dengan keburukan kita? Kenapa perbuatan dan perkataan kita selalu menyakiti hati mereka? Kenapa di usia senja mereka masih juga kita sibukkan dengan urusan kita? Kenapa di usia senja mereka tidak bisa kita rawat? Namun lebih ironisnya lagi, ketika mereka menghadap sakratul maut, nafas mereka sudah di kerongkongan. Kita yang dahulu dibesarkan dengan penuh kasih sayangnya, kita dipenuhi kewajibannya kepada kita, kita dipenuhi pakaian kita, makan kita, tempat tinggal kita. Di saat mereka mau menghadapi sakratul maut, kita tidak ada di sampingnya. Ya Allah, ketika kita sebagai anak yang sukses ditelepon, nak balik, emakmu sedang sakratul maut, emakmu mau engkau hadir di sampingnya. Mak, iya, tolong sampaikan kepada emak bahwa aku dalam keadaan sibuk, pekerjaanku banyak. Demi Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada perkataan yang bisa kita bantah di saat orang tua membutuhkan kita. Tidak ada. Pulang jemaah. Karena sesungguhnya keberkahan bukan terletak pada harta kita. Keberkahan Allah tidak terletak pada jabatan kita. Tapi keberkahan Allah diletakkan pada doa orang tua. Ya Allah. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang pemuda yang datang kepada baginda Rasulullah memohon nasihat yang dapat berguna bagi dirinya di dunia maupun di kelak nanti di akhirat. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, adakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Pemuda itu berkata, iya Rasulullah, masih. Maka penuhi hak mereka, beri makan mereka berdua. Engkau akan memperoleh setiap sulapan
Kita sebagai anak akan memperoleh setiap suapan bangunan di surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya datang ketika itu juga seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana yang harus aku lakukan? Ibuku, orang tuaku ya Rasul, tajam lisannya sampai menyakitin hatiku ya Rasulullah. Padahal kebutuhannya sudah kupenuhi, makannya sudah kuberikan, pakaiannya sudah kuberikan, tempat tinggalnya sudah kuberikan, tapi berbahasa dia menyakitkan hatiku ya Rasulullah." Apa kata Rasul? "Demi Allah, demi Allah, andaikan kau berikan sayatan dagingmu, andai kata orang tua kita mau meminta sayatan daging kita, kita berikan. Seperempat kebaikan yang diberikan oleh orang tua belum terbalas oleh kita. Seperempat kebaikan yang pernah ia lakukan terhadap kita, kita berikan daging kita," kata Rasulullah, "demi Allah, belum terbalas kebaikan mereka." Allah Rabbi. Pernahkah orang tua kita minta daging? Enggak. Pernahkah orang tua minta lebih dari itu? Enggak. Terkadang orang tua kita datang ke rumah kita saja, kita udah nyinyir, "Mama ngapain datang? Ayah ngapain datang?" Pasti ayah minta uang, pasti ayah minta sesuatu. Kejam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kejam kali kita kepada orang tua kita. Demi Allah, Allah tidak akan masukkan kita bukan ke dalam surganya karena ibadah kita, enggak. Allah tidak akan masukkan kita bukan karena sedekah kita, enggak. Tapi Allah memasukkan ke dalam surganya karena ridho Allah, ridho kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika jasad mereka yang sudah hampir terbujur kaku, kita yang dulu dibesarkan dengan kasih dan sayangnya, kenapa kita tidak mampu memandikannya? Kenapa di saat mereka sudah terbujur kaku, ruh mereka sudah terlepas dari raga mereka, kenapa kita tidak mampu mengkafaninya? Pada betapa banyak orang tua kita di waktu kita kecil, ia memakaikan pakaian kepada kita. Di saat mereka melepaskan ruhnya, sudah terlepas ruhnya, terbujur kaku, kita tidak mampu mengkafaninya, memakaikan baju yang terakhir untuknya. Kenapa jamaah? Kita tidak mampu mensolatkannya. Kita tidak mau mengantarkan jasadnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtu walidain. Ridha Allah berada pada ridhonya kedua orang tua, sedangkan murka Allah jamaah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Adapun yang kedua, doa malaikat Allah, malaikat Jibril kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa, zakat dan amalan sunnah seorang istri yang berdosa kepada suaminya, lalu ia belum minta maaf kepada suami." Bunda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bunda, belumlah diterima oleh Allah amalan bunda, puasa bunda, salat fardu bunda, salat sunnah bunda, belum diterima oleh Allah. Andai kata masih ada sayatan perkataan yang bisa menyayatkan hati suami bunda, durhaka bunda kepada suami, berarti durhaka bunda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Bunda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku boleh memerintahkan seorang hamba, seorang manusia bersujud kepada manusia pada orang lain, niscaya akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ketika bunda sudah dinikahi oleh suami itu, maka keridhaan Allah tidak lagi pada ridhonya kedua orang tua, maka keridhaan Allah diletakkan pada ridhonya suami. Maka berbahagialah kita yang punya anak perempuan yang sayang dan patuh kepada suaminya. Sesungguhnya kepatuhan istri terhadap suami adalah bekal kebaikan kepada kedua orang tuanya. Tersenyumlah kita bunda memiliki anak perempuan yang patuh kepada suaminya. Karena ditanya ketika itu baginda Rasulullah SAW oleh Fatimah anaknya, "Ya Rasul, ya ayah, siapa perempuan siapa yang paling pertama masuk surganya Allah?" Kata Rasulullah, "Istrinya Bilal, Maisyarah, istrinya Bilal." Fatimah datang ke rumah Bilal, ketuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka pintu oleh Maisyarah. "Ada apa wahai Fatimah?" "Aku mau bertamu."
Dengan siapa engkau? Sendirian. Mohon maaf Fatimah, mohon maaf, aku belum minta izin kepada suamiku untuk menerima tamu walaupun engkau perempuan. Bunda, walaupun tamunya perempuan, karena belum minta izin sama suami, belum diizinkan untuk masuk. Esok hari datang lagi, aku ya Fatimah akan minta izin kepada suamiku untuk engkau masuk ke rumahku. Fatimah esok harinya datang kembali, tapi dibawanya Hasan. Dibawanya. Ketuk pintu. Dibuka. Siapa? Aku Fatimah. Dengan siapa engkau? Dengan Hasan. Wahai Fatimah, aku hanya minta izin kepada suamiku, engkau, bukan Hasan. Buat balik lagi tuh Fatimah. Besok hari datang lagi Fatimah bersama anak, bersama Husin. Wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Hasan dan Husin. Wahai Fatimah, aku hanya minta izin kepada suamiku untuk masuk, hanya engkau dan Hasan. Husin enggak, balik lagi. Kepatuhan inilah yang membuat istri masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun yang terakhir dari khutbah yang singkat ini, doa malaikat Jibril kepada Allah diaminkan oleh baginda Rasulullah. Ya Allah, jangan engkau terima zakat dan amalan sunnah anak manusia yang belum meminta maaf kepada tetangganya. Ya Rabb, ternyata tidak hanya bisa kita taat pada suami dan istri kita. Kita tidak bisa taat saja kepada orang tua kita. Kalau sama tetangga masih tajam lisan kita, menyakitkan hati kita, mereka. Terkadang dengan lisan kita bisa menyakitin hati mereka. Terkadang dengan kekayaan harta kita bisa menyakitin hati mereka. Ya Allah, mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini mampu mengetuk hati kita untuk taat kepada Allah. Di saat nanti Idul Fitri ini, besok 2 Syawal, kita mampu memperbaiki diri kita, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada keluarga kita, terutama kepada kedua orang tua kita, tetangga kita. Ayo selesai dari sini, bersalaman kita, mohon maaf lahir dan batin. Andai kata ada dosa yang pernah kita lakukan terhadap tetangga kita, andai kata ada dosa yang pernah kita lakukan terhadap suami dan istri kita, andai kata ada dosa yang pernah kita lakukan terhadap kedua orang tua kita, besok 2 Syawal sudah bersih, maka pantas la'allakum kita dapatkan, dan dalam keadaan fitrahlah kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tidak bisa didapatkan sembarangan orang, hanya orang-orang yang bersih. Hablum minallah wa hablum minan nas. Barakallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengakhiri khutbah yang sangat singkat ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah, semua kita bagian daripada hambanya yang mendapatkan keampunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah jama'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyahi wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa yang disebabkan oleh lisan kami. Ampuni dosa kami disebabkan oleh kedua tangan kami. Ampuni dosa kami disebabkan oleh kedua telinga kami ya Allah. Ampuni dosa kami disebabkan oleh hati kami ya Rabb. Di hari yang mulia ini, di hari yang fitri ini ya Allah, tiada lain yang kami inginkan kecuali pengampunan darimu. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka ya Allah memaafkan dan mengampunkan segala dosa dan khilafan kami padanya. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Rahman, andai kata orang tua kami dalam keadaan sakit hari ini ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Andaikan kelak ya Allah, Engkau akan panggil ruhnya ya Rabb, panggil ruhnya dalam keadaan husnul khatimah.
Andaikan mereka sudah mendahului kami ya Allah, jadikan kuburannya sebagai taman-taman surgamu. Jangan kau jadikan ya Allah kuburan sebagai lubang-lubang neraka. Ya Aziz, ya Ghaffar, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, yang kelak ketika tangan kami sudah terlipat di dada, yang kelak nanti ya Allah kaki kami sudah terbujur kaku, ya Allah kelak nanti mata kami sudah tidak lagi mampu berkedip, telinga kami sudah tidak lagi mampu mendengar, lisan kami sudah terhenti ya Allah tidak mampu lagi berkata, jantung kami sudah tidak lagi mampu berdetak ya Rabb. Di saat tubuh kami sudah terbalut dengan kain kafan, jadikan ya Allah anak kami yang mampu mensalatkan kami, yang mampu menjadi imam dalam salat kami ya Allah. Jangan Engkau masukkan kami ke dalam surgamu ya Rabb tanpa kedua orang tua kami. Jangan Engkau masukkan kami ke dalam surgamu ya Rabb tanpa orang yang kami cintai. Jangan Engkau masukkan kami ya Rabb ke dalam surgamu tanpa orang yang mencintai kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.